Pengertian lahan asal vulkanisme. Bentuk lahan vulkanisme adalah lahan yang terbentuk dari tenaga endogen, yaitu proses vulkanisme atau pergerakan magma, yang pembentukannya dikontrol oleh proses vulkanisme, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi. Bentuk lahan vulkanik secara sederhana dibagi menjadi dua, yaitu bentuk-bentuk eksplosif atau krater letusan, ash, dan cinder cone, dan bentuk-bentuk efusif atau aliran lava atau lidah lava, bokah, plateau lava, aliran lahar, dan lainnya yang membentuk bentangan tertentu dengan distribusi di sekitar kepundan, lereng, bahkan kadang-kadang sampai ke kaki lereng. Konsep lahan asal vulkanisme. Konsep lahan asal vulkanisme dibagi menjadi 4. Yang pertama, vulkanisme. Vulkanisme merupakan fenomena gerakan naiknya magma ke permukaan bumi. Yang kedua, lava. Lava adalah massa batuan dalam bentuk cair pijar atau magma yang keluar ke permukaan bumi dengan suhu sangat tinggi. Yang ketiga, erupsi. Erupsi merupakan proses keluarnya magma ke permukaan bumi. Dan yang keempat, piroklastik. Piroklastik adalah fragmen hasil letusan gunung berapi, yaitu ada abu, debu, pasir, dan bongkahan batu. Proses geomorfologi. Bentuk lahan asal vulkanis terbentuk secara endogen melalui proses keluarnya magma dari dalam bumi. Berdasarkan proses terjadinya, vulkanisme dibagi menjadi 3, yaitu vulkanisme letusan, vulkanisme lelehan, vulkanisme campuran. Vulkanisme letusan, yaitu suatu aktivitas vulkanik yang dikontrol oleh magma yang asam dan kaya akan gas, bersifat kental dan memiliki ledakan yang kuat. Biasanya, vulkanisme letusan menghasilkan material piroklastik dan membentuk gunung api yang terjal dan tinggi. Yang selanjutnya ada vulkanisme lelehan, yaitu suatu aktivitas vulkanik yang dikontrol oleh magma yang basah dan sedikit mengandung gas, magma yang encer, dan ledakan yang lemah. Vulkanisme campuran. Suatu aktivitas vulkanik yang dipengaruhi oleh magma intermediate yang agak kental dan menghasilkan gunung api strato. Kepundan. Kepundan atau kawah gunung berapi adalah lahan melingkar di permukaan tanah yang disebabkan oleh aktivitas vulkanis. Kepundan biasanya berbentuk cekungan, berbentuk lingkaran yang merupakan ujung dari lubang angin di mana magma keluar dalam bentuk gas, lava, atau ejekta. Di kebanyakan gunung berapi, kepundan terletak di atas gunung yang berbentuk dari endapan vulkanik yang menembus permukaan tanah, seperti aliran lava dan tefrit. Biasanya gunung api yang berbentuk kerucut memiliki kepundan di puncaknya, atau kepundan utama. Kepundan juga bisa ditemukan di lereng gunung api. Dinamakan kepundan samping, beberapa kepundan bisa saja terisi air dari hujan maupun lelehan salju, membentuk sebuah danau kawah. Selanjutnya, lereng gunung api. Lereng terbentuk dari hasil endapan material erupsi secara bertahap. Proses material berupa pengangkutan bahan material secara grafit dan oleh tenaga air. Lereng gunung api terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, lereng gunung api atas. Yang kedua, lereng gunung api tengah. Yang ketiga, lereng gunung api bawah. Lereng api telah banyak digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mulai sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, serta permukiman. Yang selanjutnya yaitu kaki gunung api. Kaki gunung api dicirikan oleh lereng yang agak curam sampai agak landai. Kaki gunung api didominasi oleh pengendapan material gunung api melalui lembah-lembah sungai seperti lumpur, endapan, lava, dan material piroklastik.
4. Padang lava dan padang lahar. Padang lava merupakan wilayah endapan lava hasil dari aktivitas erupsi gunung api, biasanya terdapat pada lereng atas gunung api. Padang lahar hampir sama dengan padang lava, tetapi material hasil erupsi yang diendapkan merupakan material lahar yang terdiri dari campuran bahan kasar dan halus. Selain dari keempat bentuk lahan yang telah dijabarkan, masih banyak lagi bentuk-bentuk lahan asal vulkanis lainnya, yaitu dataran fluvial gunung api, dataran tinggi lava, padang abu, tuf atau lavili, kerucut parasiter, dataran antar gunung api, falaneses, solvatar, dan leher gunung api. Satuan bentuk lahan vulkanisme. Satuan bentuk lahan vulkanisme sendiri terdapat 4 poin, yang dimana pertama satuan kepundan, kedua satuan kerucut parasiter, satuan lereng vulkan, dan yang terakhir satuan dataran fluvial gunung api. Satuan kepundan atau kawah merupakan cekungan pada puncak atau bagian lereng gunung api yang merupakan tempat keluarnya magma ke permukaan. Kemudian satuan kerucut parasiter. Kerucut parasiter merupakan bagian tubuh gunung api paling atas yang langsung mendapat material dari kawah saat terjadi erupsi. Kemudian satuan lereng vulkan. Ini merupakan satuan bentuk lahan yang terdapat di bawah kerucut gunung api. Yang terakhir satuan dataran fluvial gunung api merupakan satuan bentuk lahan dengan topografi datar dan terbentuk oleh pengendapan dari proses fluvial. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah penulisan ataupun salah penuturan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.